Selamat bertemu teman-teman. Ini di sini banyak teman-teman calon fotografi, tapi belum punya kamera. Itu yang megang kamera itu Mas Barokah. Ini Mas Fani. Ini Janu, ini paling elek. Mulai malam ini kita sama teman-teman ini mau ngobrol-ngobrol tentang dunia foto, juga dunia video. Jadi malam ini yang bisa saya eksplor adalah foto dan video. Yang pertama ini adalah alat-alat saya. Nah ini alat pertama kali saya pegang kamera syuting. Ini kamera ini saya punya tahun 1991. Ya, jadi adik-adik ini belum lahir, saya sudah pegang kamera ini. Ini viewernya hitam putih, tapi ini sudah terbias waktu, tapi masih saya pertahankan karena orang bilang ini adalah Joko Loro. Artinya itu awal-awal kita mau bekerja di dalam multimedia, ini adalah pertama kali yang saya miliki. Makanya ini tidak saya singkirkan, dan ini masih bisa untuk recording. Tapi kalau zaman sekarang ini jelas tidak mutu, karena ini mempunyai kepekaan cahaya yang masih rendah ya. Ini di sini masih pakai kaset ya, kasetnya mini DV. Ini mereknya kelihatan nggak? Enggak tahu, karena tulisannya ada di belakang. Nah itu jalan apa? Nah kemudian ini mirrorless. Saya nggak berani nyebutkan serinya ya, tapi ini yang dinamakan mirrorless. Kemudian ini juga kamera SLR Canon. Terus lagi lensa. Nah ini lensa banyak, saya banyak lensa. Ini zoom, ini bisa 300 kali ya, jadi serinya itu 75-300. Kemudian yang ini malah pendek, ini hanya 200 ya, 70-200. Tapi punya kehebatan lensanya lebar, jadi waktu kita mengambil gambar itu hasilnya cukup memuaskan. Nah kemudian apa meneh? Yang dipegang itu juga Canon. Jadi saya banyak bermain Canon, main Nikon juga main. Nikonnya mana ini? Saya lupa. Saya pakai Nikon sama Canon. Serinya masih belum kelihatan. Yo ini Nikon. Ini Nikon D 7100. Ini 7100. Nah kemudian dari kamera syuting dan sebagainya meningkat dari yang MD 9000, 10.000, kemudian naik lagi ke sekarang ke 2500 sama NX 100. Sambil diminum. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan untuk adik-adik ini. Ini kan kemarin kita sudah mencoba motret-motret di rumah payung ya. Rumah payung bukan rumah pohon, rumah pohon Kalitaji ya, di Kalitaji kita pernah mengekspor sana. Nanti hasilnya itu coba akan saya masukkan dalam video ini ya, walaupun terus terang teman-teman ini semua masih pemula, saya juga pemula tapi ambil pensiun. Oke, untuk adik-adik silahkan. Apa harapan kalian? Sekarang gini, yang ingin saya tanyakan tuh, kenapa kok kalian senang foto? Pertama, sekarang kan foto kan tidak hanya sebuah foto Pak, sekarang kan bisa dijadikan bisnis itu.
Yang suka foto itu kan dari anak itu sampai orang dewasa kan suka foto semua Pak. Iya. Makanya saya mendalami ke fotografi ini buat belajar lah. Dan mungkin kalau bisa ya sampai kapanpun saya belajar di fotografi dan banyak dapat pengalaman gitu Pak. Itu alasan saya. Ya, jadi memang ya sekarang itu banyak orang yang senang foto, baik menggunakan HP, menggunakan kamera SLR maupun kamera apapun bentuknya. Dan foto ini kan sebetulnya senang di foto ini karena bohong tapi tidak dosa. Ini anehnya foto itu bohong tapi nggak dosa. Ini saya perjelas dulu kenapa bohong tidak dosa. Di dalam foto itu orang bisa kelihatan bagus, kelihatan jelek, kelihatan emosionalnya itu karena sisi pengambilan foto. Jadi foto itu bisa mengeksplor jiwanya sendiri-sendiri. Kalau yang pas bagus walaupun tempatnya jelek, orangnya puas akan mengatakan ini bagus. Nah, sehingga walaupun jelek dikatakan bagus juga boleh. Ya. Nah kemudian juga untuk foto ini pada saat kita memotret itu banyak hal yang menentukan hasil. Yang pertama adalah emosional. Emosional itu dalam arti bagaimana kondisi kita saat itu. Apakah kita sedang sedih, apakah sedang senang, apakah sedang marah. Ini nanti akan menentukan hasil video. Nah saya mengharapkan sekali pada saat kamu memegang kamera itu posisinya senang, karena nanti akan tereksplor lebih bagus. Walaupun mungkin secara settingnya masih Kurang. auto atau masih kurang atau masih ajaran itu nggak masalah, karena hasil foto itu tidak bisa menentukan ini ajaran ini nggak bisa. Ya. Yang penting dari diri sendiri dulu. Yang penting dari diri sendiri itu kita happy, senang, motret. Yang ada hijau-hijaunya. Tapi pada saat saya marah, saya sedih, saya akan pergi dan saya akan mengambil gambar-gambar sawah yang sudah kering, hutan, bawahnya kering-kering, pantai, mengutai pasir. Nah, ini emosionalnya kelihatan sekali. Dan karakter orang itu bisa dilihat dari hasil fotonya. Katakanlah mempelajari orang, oh ini orangnya wataknya ABCD, itu bisa diambil dari bentuk pengambilan foto. Nah, untuk mengeksplor silahkan, kalian mau mengeksplor apa aja silahkan. Dan foto itu semuanya bagus, tidak ada foto yang tidak bagus. Karena seleranya adalah selera masing-masing orang itu sendiri. Yang memotret itu sendiri. Iya. Nah, tetapi ingat bahwa kalau kita sudah berbicara komersial itu bagus dan tidaknya itu bukan kita yang menentukan. Kepuasan user, kepuasan pelanggan. Kamu bilang nggak bagus, sana bilang bagus, sana bilang lengkap, oke. Jadi kalau fotografer itu kita lihat tujuan kita mau kemana. Kalau kita untuk kepuasan kita ya sudah, kita jangan berpikir bisnis. Tapi kalau kita mau berpikir bisnis, ya kita harus cendol dapat tadi. Jual cendol, jual dapat, ya. Jadi apa yang kita jual itu orang-orang itu bisa menikmati apa yang kita jual. Kamu jual cendol tapi rasanya pedes karo ana jahe ini, kira-kira besok orang itu balik lagi enggak? Enggak. Nah, itu. Contohnya semacam itu. Jadi kita harus memang puas dengan hasil kita. Syukur-syukur kita bisa mengeksplor, kita puas, yang orang konsumen atau user juga puas. Ini lebih bagus lagi. Nah, hanya aja yang perlu diingat, kalau pada saat memotret itu yang pertama adalah jangan meninggalkan sopan santun. Ini saya beberapa kali melihat ada foto komersial itu karena dia mengambil gambar yang bagus sehingga meninggalkan sopan santun. Misalnya di depan orang tua
berdiri, jengking, ini enggak santun. Karena kamera sekarang itu sudah macam-macam ya. Nah ini mau fake bisa, mau zoom bisa, mau standar bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sopan. Apapun bentuknya itu tidak ada alasan untuk tidak sopan. Kendalanya seorang fotografer satu dan klasik. Satu dan klasik. Apa? Cuaca. Bukan. Alatnya lah. Wis kuwi tok. Alat. Pengen jadi fotografi, ya. Pengen jadi fotografi, pengen profesional, pengen bagus. Begitu ketanggar alat nggak punya, ini repot. Seorang petani itu harus punya pacul. Seorang fotografer harus punya kamera, apapun bentuknya. Dan jangan meremehkan kamera apapun. Ya. Karena yang dilihat nanti adalah hasil. Memang secara gengsi kita manusia pada saat kita memotret di tempat umum gitu, melihat seri kamera yang bagus itu kita kadang-kadang down. Saya pun akan mengalami semacam itu dan pernah mengalami semacam itu. Kegagalan itu ada, ya, hasilnya bagus, data hilang. Nah ini perlu dipikirkan. Jadi kita harus benar-benar ready. Kemudian yang pada saat memotret itu kalau kita sudah di tempat lokasi, jangan langsung ambil gambar. Duduk dulu, explore dulu suatu ruangan atau pemandangan, atau mungkin itu objek. Kalau objeknya cantik, enak mengeksplor sambil menikmati kecantikan si model. Lihat dulu. Tapi cantik seseorang itu titik poinnya di mana? Nah ini kita harus bisa menonjolkan atau menghilangkan kekurangan daripada apa yang mau kita. Nah, kawan-kawan, ini banyak kamera kita mencoba motret, ya. Ya memang ini komunitas yang santai. Artinya mau motret, mau enggak. Mengisi kekosongan kita motret. Apalagi di masa pandemi semacam ini, itu masalah kesehatan itu harus dijaga. Kalau kondisi badan tidak enak, tidak sehat, jangan. Kondisi tempatnya itu enggak memungkinkan, jangan. Terlalu ekstrim atau terlalu berbahaya juga jangan. Pokoknya hati-hati lah, hati-hati. Nah kemudian cara memegang kamera, aturan apa aja yang memegang kamera, bagaimana untuk memegang kamera, ini jarang kita perhatikan. Banyak yang mengejar gengsi, kameranya ditenteng dan sebagainya. Tapi safety daripada alat itu sangat penting. Karena begitu kamera kamu rusak di tempat kamu mengambil objek, kamu sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini kan sangat mengecewakan dan itu nanti butuh biaya yang sangat mahal. Nah, oke rekan-rekan, mungkin saya sampaikan itu. Kalau ada pertanyaan, ada unek-unek, ada ide-ide, monggo dituangkan. Ayo Tani. Kalau saya pribadi sih ya Pak, kan ya namanya belum punya alat. Misalkan saya pinjam kamera gitu, kamera kan ada shutternya ya Pak. Jadi ya. mau cobain itu, tapi kok nanti kalau hasilnya jelek, wah shutternya sama-sama terkurang gitu. Ya memang risikonya itu. Namanya kamera tuh sekali jepret mesti shutternya kurang. Ya itu loh Pak, yang kadang buat kendalamu, wah mau coba tapi kok nggak enak. Ya kita mau motret aja. Sekarang kita tuh berpikirnya tujuan dulu, jangan resiko dulu. Sekali kita berpikir resiko itu jangan nggak akan maju. Tapi apa yang mau dieksplor dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh tanggung jawab sudah. Kan nggak mungkin, wah ini objek pas bagus, eman-eman nggak kurang. Ya sudah habis. Jangankan itu, ada objek momen bagus, kalian baru santai ngobrol dengan orang lain itu pun sudah kehilangan momen. Setting-setternya nggak hilang, tapi objeknya hilang. Tapi juga jangan membuang
pengambilan gambar yang percuma. Objek kita apa? Jadi jangan berkembang mengembangkan suatu pemikiran yang sifatnya insidental. Kalau mengeksplor boleh, tapi kalau mengembangkan jangan. Dalam arti gini, misalnya saya di sini mau motret satu objek patung, Ya. saya motret patung. Ya. Pas patung ini saya foto, kok ndela saya lihat ada ular lewat agak jauh. Saya mengambil ular, tak foto. Apa gunanya? Ini hal yang tidak perlu. Atau mungkin karena ada anak sekolah baru bersepeda langsung difoto keren. Tapi kan ini kan sudah menghilangkan tema kita. Tema kita apa yang mau kita foto apa? Patung. Lah ya, kenapa kita harus ngambil sana ngambil sini? Artinya konsentrasi kita berubah. Nah ini yang membuat kadang-kadang konsisten kita berkurang. Ada momen bagus, ada apa? Udah. Makanya kalau mau motret itu tentukan dulu objeknya apa. Kamu mau mengeksplor apa aja silakan. Karena ini satu konsentrasi. Nah ini kan perlu banget untuk dijaga. Kondisi kayak gini perlu dijaga. Dan untuk teman-teman, ini yang pasti saya mengenalkan kamera dulu sama adik-adik, berbagai macam kamera. Ya walaupun nggak bagus-bagus amat lah, tapi harapan saya dengan kamera ini mereka bisa mengeksplorasi, bisa menjadikan ide-ide cemerlang yang ada dalam diri kalian. Untuk saya cukupkan. Kita akan jumpa lagi dengan eksplorasi yang lain atau mungkin akan mengembangkan eksplorasi. Veronica, selamat malam.